Gue tarot reading. Jadi kayak ngebaca tarot gitu. Bener gitu ya, dibacain tarot jadi kenyataan. Jadi presiden 2024 siapa? Ciri-cirinya agak gemuk dah. Salam Seduh Kopi Indonesia. Hari ini gue kedatangan tamu istimewa. Nggak berhubungan kopi lagi, tapi ini berhubungan dengan sesuatu yang mistis. Mistisnya harus gitu ya? Iya. Oke. Kayaknya harus kayak gitu. Iya. Jadi gue kedatangan tamu yang dia suka kopi. Keseringan kalau nggak salah Americano tanpa gula. Bener. Ya. Bener banget. Dan siapa dia? Kita persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, gue Papung. Oke, gue langsung sebutin ya? Hah? Langsung sebutin? Sebutin promosi, aja. Oke. Promosiin. Promosiin juga ya? Iya. Oke, gue tarot reading. Jadi kayak ngebaca tarot gitu. Tapi ini lebih buat ke kayak apa? Self healing aja sih. Jadi sebenarnya nggak berhubungan sama mistis. Kayak gitu sih. Salah gue ya. Iya itu. Gue kirain dia pakai magic gitu baca tarotnya. Tapi memang kebanyakan orang mengkonotasikannya sama kayak gitu sih, gitu. Karena memang banyak dipakai juga buat kayak perdukunan. Mungkin perdukunan. Nah, bener dong gue bilang. Iya benar. Magic, mistis dan lu sebenarnya dukun kali ya? Enggak. Oh, enggak. Bukan. Beda. Entar gue diserang pesulap merah. Emang masih ada? Masih. Oh, masih. Masih. Pesulap merah nih orangnya. Enggak. Pak, biar pansos cepat naik, Pak. Oh iya sih benar sih. Kita buat masalah aja sama dia. Iya. Duluan. Oh, Duluan. Enggak, gue kan tukang kopi. Oh iya. Beda. Kali mau ngerangkep. Iya, kali aja dia mau ngopi di tempat gua. Oh iya. Iya. Kan banyak yang merah-merah di sini nih. Nah, berhubung lu tarot reading, apa gue minta dibacain aja tarot sama lu ya? Boleh. Tapi nggak mau, ntar semuanya pada tahu. Ya kan bacanya yang itu aja. Oh. Yang global aja, yang sekiranya harus dibacain. Kalau yang enggak usah. Gue naik penonton dulu, bacain dia nih. Dibacain lagi. Gak apa-apa ya. Gue minum dulu dah ngopi. Oke. Oh ya, selalu sambil ngopi kita ngobrolnya. Yoi. Kalau tarot itu biasanya ke pembacaan ke masa depan ya? Enggak juga. Bisa ke masa lalu, misalnya kayak misteri ada misteri apa di masa lalu, misalnya kayak gitu juga bisa. Atau mungkin kayak kebanyakan sih orang kayak gue harus ngapain ya? Jadi sebenarnya sih kayak ke psikolog sih sebenarnya jatuhnya sih. Cuman memang ini media gitu tarot. Jadi gue tuh gunainnya beda dari yang lain ya. Mungkin banyak orang yang tadi gue bilang konotasinya sama-sama dukun gitu. Tapi ini sama sekali kalau menurut gue enggak sih. Lebih buat diri kita sendiri aja gitu. Konsultasi lah jatuhnya. Konsultasi aja. Iya, self healing kalau lu sebut ya. Sebutnya gitu. Mental health. Bisa menjaga mental health ya. Bisa. Itu karena nggak tahu kenapa banyak orang yang kalau misalnya habis konsul gitu bang, dia tuh jadi kayak tenang. Nggak tahu kenapa, gue juga bingung loh. Padahal gue cuma kayak ngebacain apa yang gue baca, ya kan. Dia ada sedikit cerita. Emang ada yang lu baca? Ada tulisan gitu? Enggak sih, gambar sih, lebih ke gambar gitu. Gue kadang-kadang masih ini loh pengen tahu gimana sih sebenarnya ngebaca gambar itu bisa jadi sesuatu yang lu bisa jelaskan, terus ya berkaitan juga dengan kehidupan yang lagi lu baca. Oke. Pertama, itu ada dua sih sebenarnya sih. Ada yang memang dari belajar. Ada buku panduannya. Oke. Ada juga otodidak gitu. Kalau yang belajar sebenarnya semua orang bisa main kartu tarot ini, semua orang bisa. Oh gitu. Bisa, karena ada panduannya. Tapi lebih baik sih yang nggak usah belajar sih. Maksudnya gini loh. Yang modelnya indigo gitu. Indigo modelnya. Lu jadi termasuk indigo dong? Gue nggak bilang ya. Kan nggak nih sampai kalau misalnya dia tiba-tiba ngebacain gue dan gue bilang iya benar, berarti lu kayak indigo juga ya? Mungkin karena gue lebih ngeliat visual di belakang Anda. Daripada maksudnya visual yang gue lihat gitu. Kaget gue lu bilang ada visual di belakang gue nengok ke belakang lah. Itu tembok. Iya, hitam semua gambarnya. Iya, hitam semua. Warnanya hitam. Lebih bikin deg-degan jadi. Iya, beneran ini kok jadi takut saya. Sebenarnya ini mistis, tapi kata lu bukan mistis kan? Iya. Tergantung dari cara kitanya sih. Beneran, bentar gitu. Gua ini dulu dah. Olahraga dulu biar. Oke, biar relax. Relax. Boleh. Okay. Jadi yang harus gue lakukan apa nih? Pertama kalau di gue tuh kayak harus ngitung nama dulu, nama panjang full name yang ada di KTP. Oke. Itu ada berapa huruf. Nah,
Terus nanti dikocok sejumlah huruf itu. Dan harus Anda yang ngocok. Gua ngitung dulu ya. Iya. Belas. Tadi ada 13 sampai situ. 18. 18, oke. Kocok 18 kali, jangan jatuh. 18 huruf kan maksudnya? Iya. Oke. 18 kali jangan jatuh. Iya, karena kalau jatuh itu berarti Anda tidak fokus. Oke. Baca bismillah dulu berarti nih. Ya Allah. Bismillah. Ya, padahal gue udah fokus banget. Jatuh dong. Kenapa tuh biasanya kayak gitu? Fokusnya berantakan. Mungkin secara kita fokus, tapi secara tangan tidak. Oke. Nggak sinkron. Siap, fokus ya. Tapi masih boleh? Boleh. Oke. Jadi dari awal lagi. Dari awal lagi satu, ya? gitu misalnya. Nih gue ngeri kena teh kali tadi ya jadinya. Ini juga agak gede sih kartunya. Jadi ya gitu deh. Oke. Oke, kelar juga akhirnya. Dan emang ternyata kayak agak berat ya. Berat. Entah yang gue rasakan dong atau gue ada tekanan batin nih, tiba-tiba mental gue tertekan. Lu mental tertekan dong. Oke, mau tanya apa dulu? Oh, gue yang ngasih Boleh. pertanyaan. Oh, atau boleh kita bacain aja, terserah. Oh, jadi sebenarnya ngikutin. bisa gue nanya sesuatu gitu, tapi gue nggak pengen nanya deh, gue nggak tahu harus nanya apa juga. Oke, misalnya ini kalau live gue suruh pada komen nih. Oh iya bener ya. Iya, maksudnya bisa pada komen. Gitu. Oke, langsung ditanya pertanyaan apa ya? Tapi sih sebenarnya lebih enak. Lu bacain aja deh. Bacain sih. Jadi kayak biar nanti apa yang kebaca relate atau tidak. Iya. Oke. Terus ini digelar. Iya. Lalu ngapain gue? Terus ambil 6 kartu. 6 kartu. Random yang mana aja? 2 3 4 5 6. Oke. Diketengahkan. Ini mau madepnya gimana nih? Madep sesuai ini aja ya? Iya, sesuai aja. Oke. Random aja udah. Ada apa aja kartunya? Wow. Ini sih sebenarnya ini kartu berhubungan sama money semua. Manis. Money. Oh, money. Uang. Oh. Gitu. Ini ada beberapa hal yang memang semua bermasalah bersumber dari uang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau di sini kebaca lebih kayak ke ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ada beberapa hal itu sebenarnya masalah lagi lu hadepin. Itu berhubungan sama uang. Wow. Gitu. Tapi jalan keluarnya ini sebenarnya easy, tapi lu nggak mau ngelakuin. Gue nggak paham dah tuh apa ya. Dan gue nggak bisa terlalu intens dalam banget, nggak bisa. Oke. Intinya berhubungan sama uang. Oke, akan terjadi permasalahan lagi di ke depan. Wah, ngeri. Iya. Tapi sebenarnya lu tahu solusinya sebenarnya. Oh, jadi 5 ini kartu uang semua. Uang semua. Ini satu solusi. Solusinya lu sebenarnya udah tahu. Cuma lu nggak mau ngelakuinnya. Masih batu. Idealis banget sih kalau menurut gue ya. Idealis banget. Cuman nggak apa-apa. Itu hak setiap manusia. Itu pertama. Kedua, ada bukan masalah ya. Maksudnya kayak ada sesuatu yang emang lu bakal hadapin di ke depan. Nah, ini bagus. Ini tidak buruk. Oke. Kalau yang di ke depan ini nanti lu bakal punya satu semacam usaha yang lu mau jalanin tapi kayak masih gue jalanin nggak ya? Itu. Dan itu ada beberapa, nggak satu sih sebenarnya, sorry. Oh. Nah, di menjelang akhir tahun ini akan ada yang realisasi satu. Wah. Oke, ini kan direkam kan? Direkam. Ntar pasti coba di kedepannya kayak gitu. Oh iya, direkamnya sekarang ya akhir tahun dikit lagi, jadi kita bisa lihat lagi. Nanti kita lihat lagi, bisa beginiin. Nah terus kesehatan.
Lu di rumah tinggal berapa orang bang? Di rumah saat ini yang gue tempati Iya, yang bertiga. Bertiga. Misalnya ini sama istri sama Kakak. Oke. Itu nanti drop kesehatan. Wah. Jadi harus dijaga dan ini nggak jauh dari sekarang sih. Gitu. Nggak boleh terlalu capek aja sih kayaknya sih. Karena udara ini sekarang ini memang lagi nggak bagus dan itu boleh disurvei itu memang benar sih banyak yang masuk rumah sakit Karena udara ya. karena udara. Dan ini kayaknya abang juga bakal. Dan Jakarta nomor 1 polusi terbesar di dunia saat ini. Benar. Gitu dan memang kalau ada penyakit itu ya di tempat kawasan yang kayak di Tangerang ini itu nomor 1 juga kayaknya buat kena penyebarannya gitu. Jadi ya kita lihat dari lingkungan kita aja. Ntar tiba-tiba si A masuk rumah sakit, si B, C, D. Nah di sini kebetulan gue bacanya lu bakal kena bang, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Ini bisa dirubah. Jadi gini, kalau misalnya ada sesuatu yang kita baca buruk, itu bisa dirubah. Jadi buat kayak self remind sih. Kayak gitu. Buat jaga-jaga. Buat jaga-jaga. Contoh gini, misalnya bang, lu jangan lewat jalan yang sebelah kanan ada lobang. Iya. Nah, lu kan pasti akan menghindari kan sebelah kanan, lu pasti akan jalannya ke kiri. Nah, ketika lu penasaran, lu bener-bener pengen ke kanan, akhirnya lu jeblos kan. Biasanya kalau naik motor gue kadang-kadang gitu. Oh. Malah kelihatan ada lubang, malah gue samperin lubangnya. Nah, nah ini juga jangan sampai kayak gitu bang. Ya jangan sih. Kan? Kalau yang jelek begini mah jangan gitu. Nah terus lanjut. Ini ada sesuatu lagi yang ini lebih ke keluarga sih, tapi ke keluarga besar sih bang. Oh. So, jadi di keluarga besar ini ada permasalahan besar juga yang bakal terjadi. Keluarga besar paham kan? Keluarga besar paham. Jadi tapi gue gak tahu ya dari you atau dari wife, gue gak tahu. Pokoknya antara kalian nih. Tapi akan berpengaruh kepada rumah tangga sendiri itu pasti. Wah. Gitu. Jangan goyang intinya. Kalian berdua jangan goyang. Gak boleh. Kalau goyang itu pasti bakal kayak bener-bener aduh buruk. Oke. And then? Nah untuk selanjutnya karir. Oke. Abang selain ngejalanin kayak media sosial ini apa lagi? Selain kopi, selain media sosial. Kopi pasti pertama. Yang kedua ini content creator ya. Oke. Dua, terus ada programming web design website. Yang paling kecil mana bang? Yang paling kecil website. Yang paling kecil apanya nih? Penghasilannya atau? Iya. Saat ini kecil semua kali ya. Enggak, ada nih satu yang memang kayaknya ya lo sering ngejalanin tapi tidak terlalu menghasilkan tapi tetap jalanin karena lo suka itu. Oh ya ini YouTube. Oke, itu YouTube. Nah, awal tahun depan 2024 gue gak tau kenapa gue ngeliat kayak ada perubahan besar sih di hal yang memang paling kecil. Oke. Kayak gitu. Paling kecil tapi sering dijalanin. Iya. Oh, iya. Dan lu kayak gak berpikir gak ada duitnya nih gue malas. Enggak, lu gak berpikir kayak gitu. Ya udah gue penjalanin gue suka kok. Kayak gitu sih. Kalau YouTube ya, kalau YouTube kayak gini kan lagi bikin konten ini, gue jalanin karena gue suka dan gue ngelihat ya secara jarak jauh ya ke depannya tuh masih panjang. Jadi step by step aja jalaninnya. Iya. Gak apa-apa bang. Lanjut. Karena balik lagi nih 2024 memang ke belakang ini agak sensitif ya. Iya. Ke belakang ini lu banyak permasalahan sini bang. Yang mungkin lu sendiri pusing tapi gak lu pusingin. Yang lu sendiri tahu tapi lu kayak sengaja untuk gimana caranya biar masalah ini redam sendiri. Itu ada beberapa. Nah itu nanti di akhir tahun ini semua kelar. Amin. Insya Allah semua kelar. Kayak gitu. Amin. Tapi memang ini butuh ngos-ngosan sih. Gak apa-apa yang penting kelarkan masalah. Iya kelar. Ini butuh ngos-ngosan dan lu tuh lebih bagusnya karena lu tenang sih. Balik lagi. Wow. Gitu karena ketenangan itu jarang. Contoh gini misalnya kayak kita tahu nih, wah mau ada yang kita bayar nih bulan ini, tapi kita udah ngeliat nggak cukup. Itu orang biasanya tuh nggak bakal tenang tuh bang. Tapi gue tenang. Lu tenang. Itu kunci sih. Itu kunci. Karena yang gue dapat memang benar. Dulu gue panikan. Ketika ada sesuatu, gue akan panik nih. Ya apa yang terjadi negatif. Kebetulan ada orang yang ngasih tau gue, lu terus tenang. Oke, gue coba jalanin, susah bang. Susah, itu susah banget. Tapi akhirnya alhamdulillah. Nah, ini untungnya lu punya tenang. Kalau lu nggak punya tenang ya udah. Oke. Kayak gitu. Karena kenapa di sini permasalahan lu sebenarnya rumit, puyeng, nggak kelar-kelar. Gitu. Nanti pun kelar sebenarnya ada yang belum kelar semua bang.
Oke. Karena ke hold aja. Oke. Oke. Coba abang mau baca yang lain, terserah apa. Tadi keuangan udah, kesehatan udah, keluarga, hubungan keluarga udah, terus kedepannya soal bisnis udah. Lalu apa lagi yang perlu ditanyakan? Oke, kali ada masukan dari pemirsa? Pemirsa? Nggak bisa Pak. Oh iya nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Live. Nggak live. Ini nanti pada ini. Tapi ada satu sih yang apa ya? Memang kan kalau misalnya saat sekarang after pandemi gini kan masalah keuangan lagi tinggi-tingginya. Dan apalagi usaha gue di kopi kan lagi nggak terlalu bagus juga ya. Oke. Dan di situ yang lo baca ya memang masuk akal. Buat gue masuk akal dan kena. Dan terus kalau ada sakit nantinya ya gue thank you kayak itu self reminder buat gue menghindari dan mencoba menjaga kesehatan. Terus yang di akhir tahun kelar semua dan memang itu gue targetin tuh kelar semua. Permasalahan yang keuangan itu gue targetin tahun ini semua kelar. Nah kalau masalah keuangan kan banyak ya, mungkin ada kayak gue bisnis A, bisnis B, bisnis C. Itu. Nah itu gue pengen selesaikan biar enak gitu. Iya. Karena lo orangnya suka gambling bang. Gue nggak suka judi Pak. Bukan judi, bukan judi, mesti gambling, spekulasi. Iya spekulasi bisnis ya. Lo berani. Ya. Nah, itu yang nggak semua orang bisa ya. Ya bisnis harus spekulasi kan. Iya. Ada juga enggak? Oh enggak. Ada juga yang enggak. Ada. Gitu. Dan kebanyakan tidak, karena mereka tidak mengerti bisnis. Itu biasanya seperti itu. Ya intinya gini. Mereka cari aman kali ya. Bukan. Orang sebenarnya kalau bisnis itu, kalau menurut gue ya, ini dari yang pengalaman pasien-pasien gue, orang di mana-mana itu bisnis maunya untung. Tapi memang iya, semua orang juga pasti maunya untung. Sih. Iya, tapi sebenarnya kalau kita mau bisnis itu kita harus siap rugi dulu. Sebenarnya. Nah, lu tuh udah punya itu dari awal sih. Pengalaman Pak. Iya. Teka-teki COVID 7 tahun kan, sampai video ini ditayangkan udah 7 tahun dia. 7 tahun ya. Jadi pengalaman itu mengajarkan gue banyak hal. Selain dari teka-teki COVID, banyak bisnis yang gue jalani dulu. Dan naik turunnya kan semuanya mengajarkan gue. Dan kadang mencoba untuk menjadi lebih baik tuh susah. Untuk dan menyelesaikan semua susah. Untuk bangkit dari pandemi ini, kemarin kita udah berapa tahun terpuruk itu memang kita bangunnya lagi tuh nggak brek gitu, enggak. Tapi kayak tek gitu. Pelan-pelan. Hampir semua orang rasain. Hampir semua orang rasain. Dan gue lagi getol kan bikin YouTube tuh, konten-konten kayak gini, sampai ngundang lu ke sini. Ya itu salah satu apa ya, mungkin ada jalan lewat situ atau jalan yang lain. Yang penting gue mencoba untuk melakukan sesuatu. Tapi dari dulu udah YouTube kan? Apa tuh? Apa baru YouTube? Udah lama kan? YouTube udah lama, jalankan pelan-pelan. Baru ini aja lebih fokus gitu. Iya. Ya semua orang biasanya gitu, dari pelan-pelan nih. Ketika lu tidak berekspektasi tinggi akan sesuatu, itu akan jadi sesuatu. Ini kayaknya kebalik jadi hostnya ya? Iya ya? Iya ya? Kenapa? Gue kayak dihipnotis sama dia. Tiba-tiba jadi gue yang ngejawab-jawabinnya. Nah, iya bener ya. Tanya lagi deh mendingan. Oke, gue yang nanya lagi. Kapan gue jadi kaya? Hah? Kan katanya nanya kan? Oh iya. Jangan jadi kaya lah. Oh pertanyaannya gak boleh gitu. Kapan gue sejahtera? Oke, sejahtera. Berarti sejahtera itu bisa mencakup apapun. Ya. Oke, ambil 5. 5? Ini urutannya boleh gue iniin? Boleh. Ih seru ya ternyata ya dibacain tarot gini. Tapi setiap tarot dia tuh beda-beda bacainnya. Caranya beda. Oke. Gitu. Kapan jadi sejahtera? Iya. Jatuh udah kan? Hah? Jatuh udah. Jatuh. Wah ini jatuh? Iya. Ini gambarnya coba kasih unjuk jatuhnya. Ngeri banget dong gambarnya. Iya. Oke. Pusing udah? Pusing udah belum? Benar-benar pusing di hidup tuh udah belum? Iya udah dong. Kayaknya sih udah. Kalau gue udah ngeliat dari elunya nih, kayaknya udah bang. Udah biasa. Udah biasa. Udah. Ini pusing gini ya? Iya. Juga. Iya itu pusing. Tapi tidak apa ya? Tidak ngejamin semua asal. Jadi gini, misalnya kayak lu dapetnya ini. Iya. Nah terus si orang lain dapetnya ini, itu beda bacaan. Oh iya kan. Oh iya tadi lu bilang bahwa seseorang membacanya beda ya. Beda. Oke, terus kalau dibilang kapan jadi sejahtera, 2024-2025 itu bakal jadi masa kebangkitan lu lagi. Amin. Jadi gak bisa lebih cepat gitu 2023 ini. Nah, itu dia ya tadi gue bilang bang.
usahain dah tuh. Oke. Ini udah dikasih tau nih, wah lama banget nih 2024 2025. Wah, lu lebih getol lagi dah tuh. Entah lu punya usaha apa, tadi kan udah kebaca tuh lu bakal punya usaha baru kan. Nah, itu apa kan kita belum tahu nih. Nah, lu getolin lagi. Oke. Tapi memang nggak tahu kenapa ya. Gue takutnya ngasih ekspektasi tinggi nih ke lu. Yang gue lihat di sini memang dari YouTube ini itu bakal bisa menghasilkan tapi pelan. Tek. Perlahan tapi pasti. Asal jangan berhenti, Bang. YouTube sayang banget sih kalau berhenti sebenarnya. Nah itu, nggak kadang-kadang termasuk gue ya. Misalnya kayak gue punya channel YouTube. Itu gue ketika misalnya kayak gue ngeliat, wah kayak nggak ini nih viewersnya pas gue langsung stop. Oh gitu. Dan kebanyakan orang ya, termasuk gue sendiri. Oh gitu. Iya. Kalau langsung kayak akan stop gitu loh. Kalau gue nggak gitu. Nah, gue ngeliat kayak pas lagi, yang nonton dikit. Oh mungkin yang pas lagi video itu dikit, kesalahannya apa? Lalu gue harusnya bikinnya seperti apa sih biar banyak? Iya. Gue kayak gitu terus loh. Iya. Berarti lu mau PR intinya. Tapi bagus sih Bang. Soalnya gue juga gak begitu. Nah, makanya bagus. Pernah gue bikin kayak YouTube. Mungkin gara-gara udah pernah jatuh, pusing jadinya begini ya. Iya. Itu dia membuat kita tuh lebih kebal sih kayaknya. Ya kan? Nah, kebal dong. Gue bilangnya kebal. Tapi emang Bang, ini gue liat dari sini tuh lu dapat sesuatu sih. Dan bukan dari ini aja ya. Bukan dari YouTube ini aja ya. Maksudnya kayak sesuatu yang berhubungan sama media. Itu kan ada yang meledak. Blek. Satu. Wah, gue tahu gue di media tahun 2024 pemilu cuy. Oh iya. Dapat job kali ya. Iya masuk akal loh. Dari pemilu. Iya masuk akal loh. Gue nggak tahu loh Bang. Kalau lu pernah ngejalanin kayak gitu. Tapi ini lu memang 2024 itu lu banyak project yang berhubungan sama itu mungkin ya. Mudah-mudahan ya, amin. Mungkin. Iya dan ya mungkin lu juga bakal nggak kayak sekarang. Mungkin lu akan sibuk banget sih nanti. Sekarang aja gue udah sok sibuk. So sibuk kan. Oh iya, so sibuk ya, bukan sibuk 2024 2025 sih Bang. Dua tahun ini gue gak tahu lah ada apa yang bakal terjadi dari lu ntar. Kayak gitu. Mungkin viralnya gue udah mulai dari lu kali ya. Viral kan YouTube kadang-kadang viral kan baru naik ya kan. Nah ini viral dibacain tarot gitu. Udah YouTube bisa viral ya? Oh iya gue lupa. Iya bisa dong. Gue berpikir yang aplikasi itu doang tuh yang bisa bikin orang viral. Bisa dong. Ya ntar gue selipin ke aplikasi yang lain biar pada nontonnya ke YouTube. Iya benar. Cakep. Jadi kasih judulnya apa ntar ya? Bukti baca tarot yang bener gitu ya. Dibacain tarot jadi kenyataan. Abis itu orang pada nonton kan? Iya. Berkat mereka nonton jadinya jadi kenyataan. Namanya apa itu? Clickbait ya. Iya. Enggak apa tuh. Clickbaitnya gitu. Iya benar. Gue pengen nanya deh. Tadi di kedepannya misalnya ini kartu yang masa depannya bagus. Tapi ini the full ya? The full itu kebodohan. The full. Oke. Kebodohan. Kenapa? Kalau mau gue detailin, gini. The full itu kebodohan. Justru kebodohannya nanti yang bisa jadi. Paham gak maksud gue? Dari kebodohan, dari suatu kebodohan. Jadi viral gue. Gitu. Di YouTube. Mungkin viral, mungkin lebih banyak menghasilkan uang, gitu. Nah, tapi orang tuh nganggap itu bodoh. Yang viral kan dibilangnya bodoh memang. Iya. Atau mungkin ini bisa jadi bahan referensi. Yang bodoh-bodoh itu viral. Iya. Kali lu bikin gimmick apa nanti ya kan ke depan. Kita nggak tahu nih. Mungkin bisa dibantuin yang komen ya. Ntar kasih kita bikin gimmick apa biar gua viral terusnya naik. Biar ramalan tarotnya dari bukan ramalan nih, kalau ramalan ngeri juga. Jangan ngeri. Pembacaan tarot prediksi. Lebih prediksinya biar bisa jadi nyata gitu ya. Iya benar. Karena kopi kan, kalau kopi kan katanya ketika otak perlu inspirasi. Kalau ngopi kita kali ini ngobrolin mimpi. Oh iya. Nyambung juga ya, gile. Nyambung. Oke. Ada lagi? Tadi satu apa? Abang mau ini yang tadi gue bilang jangan sampai stop. Oh. Terus go ahead. Menyerah. Kayak gitu. Jadi memang banyak ini sih Bang. Emang lu juga penyerah? Enggak kan? Enggak. Oh tadi lu nyanyi doang ya? Jangan menyerah. Oh iya. Gue pikir lu gampang nyerah. Enggak lah, jangan gampang nyerah. Lucu ya, gue kalau ngeliat kartu-kartu ini gue bacanya gimana gitu. Misalnya lu yang di depan gue ketemu kartu ini, gue bilang, oh ini the full, lu orang bodoh. Iya, karena rata-rata orang ngebacanya gitu loh Bang. Jadi gini loh, kayak ini relate nih. Relate-nya itu kadang-kadang kalau orang yang baru pemula ya, relate-nya itu kadang-kadang suka ya udah dia ngeliat dari gambar aja. Kayak gitu. Iya, tapi emang benar. Dia mencoba membaca kartu gini ya. Iya.
Gitu. Oke. Udah sih gua nggak nanya lagi, gue pengen nanya sekarang. Apa? Gue dari tadi nanya ya, tapi nanyanya tentang diri gua. Iya. Nah, gue pengen nanya tentang lu nih. Dari kapan mulai ini? Dulu zamannya Tarot. waktu SMP gitu, tapi pakai kartu remi. Hah? Serius. Dan itu kebanyakan orang yang bilang itu relate. Dulu kan kartu remi itu ada rumusnya kan? Ada. Nah, tapi gue nggak pakai itu. Tetap sama aja kayak baca tarot gini. Tiba-tiba gue baca kartu remi, terus gue bisa tahu gitu. Lu begini-gini ya, lu begini gitu. Nggak tahu kenapa ya. Itu nggak tahu kenapa. Itu dari umur 14 tahun sih. Gitu. Dan itu juga nggak pernah orang-orang tahu. Gue nggak publish awalnya. Temen deket lu aja paling yang teman-teman dekat. Circle dari lu mulut aja ke mulut. Terus ada yang datang-datang itu umur berapa tuh? Kelas umur berapa 14 tuh kelas 3 SMP, apa kelas 2 deh gue lupa tuh. Terus lu udah ada klien yang minta dibacain? Belum. Pas SMA itu baru ada. Pada datang satu gitu. Iya. Dan itu jadi dari teman-teman gitu. Misalnya kayak lu nih, lu ditarot. Nah, terus kayak lu ngasih tau temen lu, nah temen lu itu ntar yang datang. Umur lu kan udah hampir 3 kali umur 15 tahun kan? Iya. Benar. Berarti udah gila, udah 2 dekade dong. Udah baca tarot. Iya, cuman emang dulu gak mau dipublish. Dulu gak mau dipublish. Pada akhirnya gue beli kartu tarot itu di 2000, belum lama. 2015 apa 14 deh gue lupa. Baru. Ngeri juga. Dan gue menentukan. Di mana aja lu bacain tarot? Biasanya dipanggil. Dipanggil. Iya, atau mungkin kita janjian di mana. Kayak gitu. Nah, memang dari awal itu jujur gak mau dipublish kan. Iya. Tapi malah pada tahu. Gitu, dari mulut ke mulut itu ya kan. Sampai ada loh orang maksudnya kayak nanyain barang hilang cuy sama gue. Emang tarot bisa nggak itu barang hilang? Sebenarnya jujur gue nggak bisa. Nah kadang tuh gue cuma asal kayak di situ kali, tapi relate nyata bener. Ini gitu. Mengerikan ya. Gue juga bingung sih. Gitu. Cuman gue udah nyebutnya gift gitu. Kita ada yang hilang nggak barangnya? Aduh. Ngeri sih. Iya makanya kan gue juga sempat nggak mau. Lo lebih apa sih pas saya ngejawab kayak gitu memang nyeplos aja atau ada gambar? Ada gambar tiba-tiba. Ada gambar. Ada visual. Ada gitu. visual. Sama juga kayak ini. Tapi visualnya tuh kayak visual nggak jelas. Jadi misalnya kayak contoh abang nanya nih, dompetku hilang nih. Di mana bang? Gue sih ngerasa waktu di sini. Terus ada, entah tiba-tiba itu gue lihat itu dompet ada di tempat gelap. Tempat gelap itu biasanya kantong orang. Jadi udah pindah tangan. Itu bisa jadi. Ada juga kayak gelap tapi ada rumput-rumput. Tapi berair itu juga. Jadi ngeliatnya nggak yang kayak benar-benar ngeliat real gitu enggak. Itu juga nggak tahu kenapa. Tadinya sumpah itu nolak banget bang. Gue bukan dukun. Gue nggak mau gitu. Tapi lama-kelamaan nih buat nolong orang. Lu ngerasa jadi kayak dapat gift atau jadi kayak beban? Beban. Awalnya beban ya, jujur. Awalnya beban. Awalnya makanya gue nggak mau publish. Itu pada saat 2015 gue mulai mau beli tarot itu ya karena gue lihat sekitar gue banyak yang membutuhkan pertolongan sih. Kayak gitu. Makanya di situ gue langsung mau. Ya udah. Berarti panggilan. Tapi memang harus dari sini sih. Gitu. Karena banyak kan orang-orang yang juga nolak. Punya gift nih kayak gini. Semua nolak. Orang bisa lu bacain atau ada beberapa yang pas lagi ini lu gak mau bacain gitu? Itu mood. Itu mood. Dulu mood. Dulu mood. Gitu. Tapi sekarang hampir semua udah bisa. Hampir semua bisa. Satu orang doang sih yang nggak bisa gue bacain. Diri gue sendiri. Sini gue yang bacain. Kenapa? Karena kalau ibaratnya gini kayak misalnya kayak tukang cukur rambut kan cukur rambutnya sendiri. Atau dokter. Ya susah juga sih. Enggak. Ya kan? Enggak bisa nyembuhin diri sendiri gitu. Kayak gitu sih kalau gue ngeliatnya. Malah kalau gue coba itu kayak rancu jatuhnya. Sekarang tarot ini jadi apa namanya? Buat mata pencarian lu atau gimana? Bisa dibilang kayak gitu. Ya gitu juga. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi kadang-kadang gini, nanti yang pertama ini, nanti yang kedua ada lagi yang lain, atau mungkin sebaliknya, ya tergantung dari itu aja. Tergantung dari keadaan aja. Kayak gitu. Tapi bisa dibilang sih iya sih. Gitu. Apalagi waktu pandemi, aduh, orang kan lagi banyak punya masalah kan. Banyak datang ke lu dong. Iya. Nah makanya gue bilang, aduh kok gue jadi kayak jadi kayak nyari duit dari masalah. Malah bersyukur lu orang pada punya masalah ya.
Kayak gitu sih sebenarnya. Nah makanya gue suka kayak kontradiksi sendiri. Kok begini ya gitu. Nah cuman ya nggak apa-apa lah. Soalnya banyak orang yang bilang setelah konsul ya merekanya jadi tenang. Balik lagi yang kayak tadi kita obrolin, tenang itu sebenarnya menyelesaikan banyak hal. Iya. Kayak gitu. Keep calm. Iya. Justru yang bikin berantakan adalah takut. Takutnya begini, takutnya begitu. Terlalu berani juga salah. Salah juga. Ya takut salah, berani salah. Makanya tenang. Kalau tenang itu kan diam dulu tapi mikir. Oh begini ya. Nah tadi kena sendiri. Kayak gitu sih. Ada klien yang tetap nggak lu sampai sekarang? Ada. Berarti dia udah percaya banget sama lu ya? Iya sebenarnya nggak bisa terlalu percaya juga sih, nggak boleh sih, nggak boleh. Tapi memang ada klien yang tetap yang maksudnya kayak, ya mungkin dia sebulan sekali atau seminggu sekali juga ada. Atau mungkin ada juga kayak klien-klien yang setiap mereka ngadepin masalah ada, gitu nyari, ada sih. Jadi bisa kayak online juga kan, bahkan yang dari luar negeri, dari luar Pulau Jawa pun ada. Kayak gitu. Balik lagi dari mulut ke mulut. Tapi sebenarnya berarti nih ya, kalau misalnya lu bilang ada visual, ngebayangin, lu nggak pakai kartu juga udah bisa ya? Sebenarnya iya. Makanya pakai kartu remi juga udah dapet gitu ya? Cuman makanya itu kalau misalnya ini ya media sih jatuhnya. Ini media aja sih. Kayak gitu. Dan gue nggak mau terlalu apa-apa tuh disebut mistis. Kayak gitu. Waduh. Ayo siapa yang mau dibacain? Diprediksi? Diprediksi. Itu berarti kalau diprediksi harus ada jargonnya itu. Jargon apa? Jaya. Astagfirullahaladzim. Kan prediksi. Oh iya. Gue gak nyambung. Makanya jargon apa? Oh. Kayak yel gitu ya. Kayak yel ya jatuhnya. Aduh. Jadi kalau ada yang mau gue sebutnya saya dibacain bingung. Gak apa-apa dibacain. Dibacain tarotnya oleh Papung. Silahkan komen di bawah. Bisa DM ke Instagram gue atau DM ke Instagramnya Papung apa Pung? Papung. PHAPUNK. Papang. Anak pang kan? Bukan. Kita baca pung aja jangan pang. Papang. Iya ya kalau pakai bahasa Inggris jadi papang ya. Kok baru nyadar loh. Aduh. Kan anak pang. Coba dia rambut lu digini-gini dikit ya. Udah pernah tajam nanti. Udah pernah. Anak kecil pada takut. Gue ngeri ngobrol lama-lama, mending ntar dibacain terus lagi sama dia kan. Enggak lah, kan kadang tuh kita juga ada portal. Ada portal. Jadi misalnya kayak tadi baca tarot nih, ya kan. Gue tahu nih permasalahan lu, cuma dari luar rumah kasarnya. Gitu. Ketika lu nggak mempersilahkan buat gue buat masuk, ya gue nggak akan masuk. Kira-kira tadi gue tuh mempersilahkan atau enggak? Ada yang mempersilahkan dan tidak. Kayak gitu. Dan itu yang gue rasakan kok. Serius. Jadi kayak ada beberapa hal yang lu nggak mau terlalu detail, tapi ada beberapa hal yang lu mau detail. Itu yang tadi gue rasain sih kayak gitu. Iya soalnya gue kalau misalkan kayak gini kan gue ngerasa kayak ini orang mentalis. Mentalis. Jadi kayak mentalis gitu yang ngebaca mungkin dari pakai kayak ilmu mantik lah, pergerakan bibir, mikro ekspresi, psikologis kayak gitu kan. Jadi dan kalau kayak gitu ada yang apa ya? Kayak telepatinya atau apalah semacamnya kayak gitu-gitu. Jadi gue selalu berpikirnya, kalau lu kayak gitu berarti kayak bisa ngebaca gue dan gue bakal tahan supaya lu nggak masuk ke pikiran banyak gua. yang nyangka seperti itu. Jadi gue langsung kayak gue dari tadi kayak nahan aja, nggak bisa lu baca. Tapi emang iya. Bisa lu baca gue. Yang ini oke, silahkan baca gitu. Gue nyebutnya kayak gitu ya, Bang. Gue nyebutnya kayak gitu. Jadi, tapi memang ada yang bilang jangan-jangan lu ngebaca dari psikologi mental gini. Enggak. Gue baca apa yang gue lihat nih di belakang. Itu kan ngomong itu lagi. Maksudnya apa yang gue lihat di lu gitu loh. Gue juga nggak tahu. Mesti kayak asal-muasalnya gambar-gambar itu. Gambar-gambar ini itu apa tuh gue juga nggak tahu. Dan kita tuh jarang banget ketemu kan. Iya, benar. Jujur dia ini mungkin ketemu ya bisa seminggu 2 kali dan itu pun cuma say hi. Iya, benar. Jadi kita tidak tahu. Nah ini tidak direkayasa sama sekali. Lo nggak tahu kondisi gue gimana? Sama sekali nggak tahu. Iya, gue juga lagi jarang di sini sih emang. Iya. And then apalagi yang harus gue tanya? Nah selain di tarot, apalagi yang lo lakuin biasanya sehari-hari? Tarot aja sih. Tarot sama media sosial juga, cuman nggak berhubungan sama tarot gitu maksudnya. Kayak gitu. Emang sih tarot 20 tahun lebih men lo. Iya, benar kalau mau dihitung-hitung. 25 tahun udah. 25 tahun. Tapi ya itu dari awal gue juga nggak tahu.
oh ini namanya ini namanya ngeramah. Ini nggak tahu dulu kan masih ini kan kayak, kok setiap kali ngobrol sama orang kayak bilang, kok lu tahu deh. Nah itu gue jadi bingung. Gitu. Jadi kalau misalnya orang nanya ngasal gitu. Nanya ngasal nih kayak gimana nih? Ya contohnya? Mungkin contohnya Presiden 2024 siapa sih? Oh. ya ngerti. Kadang terserah gue sih, kadang-kadang itu mau gue jawab atau tidak. Kalau ngasal kalau ngasal itu balik lagi ke mood. Kadang jelek itu juga masih tergantung mood. Jeleknya gitu. Cuman memang udah dihilangkan dikit-dikit sih semenjak umur para 3 tuh, itu udah lebih dihilangkan. Di circle lu, sekitaran lu gitu ada yang lagi nyalon gak? Kalau yang lagi nyalon ada yang nanya ke lu gak? Gue bakal sukses gak, Pung? Ada. Oh, ada? Oh. Mau nyalon apapun politikus itu juga ada ya? Ada. Oh gila. Jatuh politikus itu ya? Ada. Gitu. Bahkan kalau misalnya kayak dari pemilihan presiden tuh suka ada yang nanya iseng. Oh iya benar, iseng kayak gitu. Gue baru nggak nih. Ada gitu. Jadi presiden 2024 siapa? Iya. Nggak boleh, belum. Ciri-ciri aja lah. Ciri-cirinya agak gemuk udah. Kayaknya semuanya gemuk nanti ya yang menyalonkan diri. Enggak, ada yang nggak gemuk. Oh iya, ada yang nggak gemuk. Ada. Cuman ini agak gemuk ya, bukannya gemuk, tapi agak gemuk. Seru nih. Udah ada gambar sebenarnya, bisa di replay. Cuma nggak boleh. Jangan. Itu tidak boleh. Terus juga kan banyak yang bilang pemilu 2024 ini kan banyak kerusuhan apa segala macam gitu kan. Ya itu sebenarnya udah logis ya. Itu pasti setiap pemilu pasti ada kerusuhan. Gitu. Cuman memang ada yang berbeda nanti di 2024 pemilu. Gitu. Cuman gue nggak bisa ngomong ini tragedi atau apalah, enggak. Tapi intinya memang ada kerusuhan yang memang tidak biasa. Gitu. Bukan berarti parah ya, tapi tidak biasa. Paham nggak? Beda dari yang sebelumnya. Beda dari yang sebelumnya. Gitu. Karena kenapa? Karena pengaruh media sosial. Gara-gara gue kali ya. Nah, iya benar. Kalau dulu kan mungkin pemilu terakhir kemarin kan kayak Facebook, Instagram, apalah YouTube. Semua ini kan belum kayak sekarang kan. Apalagi sekarang ada aplikasi TikTok, ya itu lebih ini. Nah, mungkin dari situ nanti pengaruhnya. Ya, sosial media bisa bikin hoax yang sangat parah juga. Bisa ngasih hal yang baik, hal yang buruk, semuanya bisa tuh dari sosial media. Dan terus nanti juga ada yang memang ngegoreng sih. Udah pasti sih kalau goreng-goreng mah. Dan goreng ini dari media sosial tapi. Dari dulu Pak udah. Kalau goreng-goreng media sosial. Dulu kan zamannya Twitter ya. Itu udah. Terus ini parah sih. Oh, ini parah. Ini parah. Kalau dulu kan pakai TweetDeck tuh buat Twitter tuh. Itu. Nah, kalau ini kayak lebih pokoknya nimbulin gejolak deh jadinya. Tapi tidak seseram yang orang-orang pada bayangin ya. Oke. Jadi ini kayaknya perangnya sih perang di media sosial sih jatuhnya. Kayak gitu. Itu perang apa, branding ya? Iya. Oke. Itu. Dan takutnya sih memang kalau untuk kayak kerusuhan-kerusuhan yang gimana insya Allah nggak ada apa-apa nih, insya Allah ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Takut banget sih kalau misalnya sampai ada lagi ntar kan. Jadi kalau lu mau jawab, gue tulis di thumbnailnya nih, di clickbaitnya, ramalan presiden 2024. Nah lu. Ya kalau lu jawab. Iya. Ya pokoknya intinya tadi cluenya kayak gitu aja sih. Agak gemuk. Gue jadi bingung nih, gue pengen tulis judul apa ya? Apa aja udah, yang penting clickbaitnya harus parah sih. Nggak biasa Pak. Oh nggak biasa? Iya. Soalnya kita biasanya ngopi doang Pak. Nikmati kopi sambil ngobrol. Kali trending. Kali aja trending. Dari kopi trending maksudnya. Iya mudah-mudahan ya. Jadi mungkin sekian aja ya ngobrol sama Papung. Iya. Tadi udah ya sejarah lu mulai tarot ya. Udah. Terus ya udah ngebacain gue juga secara umum. Sedikit ngebacain siapa presiden tahun 2024. Tanya apa lagi? Oh, cara lu ngebaca udah. Gimana lu belajarnya udah. Jadi sudahlah mungkin ya cukup ya. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada. Di belakang juga. Jadi jangan lupa follow Instagramnya @papung PHAPUNK kalau pengen dibacain tarotnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Seduhan Project. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share jika ini bermanfaat buat kalian. Dan thank you banget buat hadir malam ini. Kita tadi ngobrolin mimpi sedikit ya. Iya, benar. Oke, dan see you in the next video. Bye.